dan Rocky Gerung ya. Bung Rocky, masa jabatan Pak Jokowi dalam hitungan pekan ini akan segera berakhir. Presiden terpilih Pak Prabowo juga sudah mulai menyusun kabinetnya dan rencananya akan diumumkan setelah pelantikan tanggal 20 Oktober. Tapi kalau kita melongok ke gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian civil society, banyak yang tidak sabar dan tetap ingin mempercepat turunnya Jokowi. Tentu ini dengan cara-cara yang tidak normal dong ya. Pada akhirnya kita mulai mengurangi analisis dan beralih pada gerakan. Dan itu yang memungkinkan percepatan perubahan. Di dalam studi sejarah, semua gerakan dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secepat-cepatnya. Dan di dalam rangka itu, masyarakat sipil melakukan semua aktivitas yang memungkinkan ide itu tersebar menjadi masif. Dan itu yang disebut persiapan untuk people power sebetulnya. Tetapi bukan berarti bahwa kekerasan menunggu kita. Bukan. People power itu semacam kehendak untuk mengucapkan yang disebut kedaulatan rakyat, volonté générale, kata Jean-Jacques Rousseau. Dan keyakinan itu atau keinginan itu menunjukkan bahwa batas untuk membuat analisa itu harusnya sudah selesai, atau minimal diperlukan analisis untuk mengetahui arah dari gerakan-gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan. Jadi analisis yang terlibat bukan analisis sekedar menganalisis data atau fakta, tapi analisis untuk menajamkan perspektif perubahan. Itu yang disebut sebagai persiapan civil disobedience. Dan pembangkangan sipil itu betul yang dikatakan oleh Bivitri dan teman-teman tentu, bahwa harus dimulai dengan satu upaya massal mengedarkan semangat dan keyakinan atau kehendak untuk melakukan perubahan tuh. Jadi masyarakat sipil sudah bersiap sebetulnya dengan seluruh fasilitas, isu mulai dari keputusan MK yang memang hanya ditujukan untuk Gibran, sampai pada akhirnya kembali pada Gibran dengan kasus Fafafufu ini, lalu nempel di situ kasus Kaisang. Jadi semua itu melengkapi satu refleksi kita tentang apa yang kita sebut kekuatan masyarakat sipil yang basisnya adalah etika tuh. Dan kalau itu udah bisa kita temukan, maka civil disobedience ada sesuatu gerak berikutnya. Jadi kelihatannya hari-hari ini akan ada persiapan untuk mematangkan isu tentang delegitimasi Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan itu yang memungkinkan kita mulai menilai kemampuan masyarakat sipil. Dan pada saat yang sama tentu aparat keamanan juga mengetahui kondisi yang makin lama makin memburuk dan mulai mempersiapkan semacam langkah dan prosedur untuk tidak menghalangi gerakan masyarakat sipil.